Selamat sore, saya dari kelompok ingin mempresentasikan konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Yang B, ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Ruang lingkup ekonomi mikro meliputi yang pertama, interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat saling melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional. Penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual, memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen, membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Keempat, teori nilai guna. Teori nilai guna mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Yang kelima, teori struktur pasar. Menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari pasar. Ruang lingkup yang keenam adalah elastisitas harga. Dalam elastisitas harga, mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga-harga ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah permintaan. Ruang lingkup yang selanjutnya adalah industri. Industri mempelajari bagaimana perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ruang lingkup yang terakhir adalah pasar input. Dalam pasar input, mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin dan menghasilkan barang-barang atau jasa dengan nilai jual yang tinggi. Yang berikut adalah teori ekonomi mikro. Kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi. Analisis dari kajian ekonomi mikro ini memungkinkan munculnya penjelasan rasional atas suatu keputusan ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dan mengatasi suatu kegagalan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebelumnya. Perilaku ini berguna dalam menganalisis pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran produk barang atau jasa, penentuan harga, serta menentukan jumlah penawaran dan permintaan selanjutnya. Analisis ekonomi mikro terbagi menjadi 3 teori, yaitu teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Yang pertama adalah teori harga. Teori harga menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapainya suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar
dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi, barang, dan jasa. Kombinasi faktor ini sendiri kemudian harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang terakhir adalah teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. B. Ruang lingkup ekonomi makro. Berikut ini beberapa ruang lingkup dalam ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Contohnya, pengeluaran perusahaan atau investasi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Contohnya, melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat, yang berarti pengeluaran yang menyeluruh. Tujuan ekonomi makro. Tujuan dari ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Tujuan yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Tujuan dari ekonomi makro yang kedua adalah untuk produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Tujuan yang ketiga adalah ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Sementara penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Yang keempat ada neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi pada negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi negara tersebut. Maka dari itu, neraca pembayaran haruslah seimbang. Yang kelima, pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsumsi atau daya beli masyarakat. D. Tujuan ekonomi makro di Indonesia. Indonesia memiliki tujuan tersendiri dalam penerapan ekonomi makro di dalam negeri. Menurut Kementerian Keuangan, tujuan ekonomi makro adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui berapa jumlah pendapatan nasional, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Kebijakan ekonomi yang diambil pun bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu membangkitkan pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu caranya adalah memperbaiki situasi untuk investasi. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat mempengaruhi produktivitas nasional. Ya baik, yang berikutnya adalah membuka lapangan kerja. Adanya peluang kerja karena meningkatkan produktivitas nasional, pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Disinilah peran kebijakan ekonomi makro di Indonesia, yaitu untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Dengan demikian lapangan kerja baru pun tercipta. Yang keempat adalah mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besarnya permintaan terhadap sebuah komoditas. Akibatnya adalah
harga komoditas tersebut melambung tinggi melalui ekonomi makro, Indonesia mampu melakukan kebijakan cash ratio, politik pasar terbuka, dan politik diskontrol. Tujuannya satu, menghentikan laju inflasi di dalam negeri. Yang kelima, mewujudkan kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi di Indonesia baru dapat tercapai jika dua variabel ekonomi makro berjalan seimbang. Kedua variabel tersebut adalah neraca pembayaran dan tingkat permintaan persediaan barang.